Pemirsa, viral di media sosial mural karakter One Piece di Sragen, Jawa Tengah dihapus petugas. TNI bantah melakukan intervensi untuk hapus mural tersebut. Mulai muncul. Mural anime One Piece di Jalan Kampung Dukuh Dayu, Desa Jurangrejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dihapus. Video penghapusan ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar, mural menampilkan lambang karakter bajak laut Shirohige dalam anime One Piece. Mural tersebut dihapus oleh warga dengan pengawalan seseorang yang diduga aparat TNI. Sementara itu, penghapusan mural tersebut telah dikomunikasikan oleh TNI dan Polri. Pendekatan persuasif juga dilakukan pada warga agar tidak salah paham. Di sisi lain, TNI membantah ada intervensi dalam penghapusan mural di Jalan Karangmalang, Sragen itu. Meski tak membantah bahwa ada seorang babinsa yang berada di lokasi tersebut, namun Dandim 0725 Sragen, Letkol Julianto Wuwung membantah adanya intervensi atau pengawasan yang dilakukan TNI pada warga untuk menghapus mural tersebut. Penghapusan mural tersebut diklaim sebagai hasil koordinasi semua pihak dari aparat keamanan, perangkat desa, dan warga setempat. Penghapusan mural itu dilakukan dengan sukarela oleh warga dan perangkat desa setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, mural anime One Piece mulai bermunculan di sejumlah wilayah di kota Solo, Jawa Tengah. Di antaranya di kawasan Kampung Sewu, Jebres, Pasar Kliwon, dan wilayah Kecamatan Laweyan. Gambar One Piece dibuat warga di Jalan Kampung Losari RT 04 RW 02, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Solo. Menurut warga, gambar dibuat saat bergotong royong menghias kampung menyambut HUT RI ke-80. Salah satu warga Ngatimin mengaku awalnya warga membuat logo HUT RI ke-80, namun ternyata ada gambar One Piece di bawah logo HUT RI tersebut. Jari manis seorang bocah perempuan berusia 7 tahun membengkak akibat cincin tersangkut selama 1 bulan di Sukabumi, Jawa Barat. Orang tua korban pun meminta pertolongan damkar untuk melakukan evakuasi. Kalau sakit bilang ya. Menggunakan gerinda mini dan plat, petugas damkar berusaha melepaskan cincin yang tersangkut di jari bocah perempuan 7 tahun di Sukaraja, Sukabumi. Bahkan petugas juga menutup wajah bocah agar tidak takut melihat proses evakuasi cincin. Selanjutnya dengan hati-hati, petugas memotong cincin yang melingkar agar tidak melukai jari. Setelah berjibaku selama 10 menit, akhirnya cincin yang tersangkut di jari manisnya bisa dilepaskan. Orang tua sang bocah mengaku sudah sebulan cincin tersangkut dan sulit untuk dilepas. Akibatnya sang bocah kesakitan karena jari manisnya mengalami pembengkakan. Khawatir makin parah, kedua orang tuanya mendatangi posko pemadam untuk dilakukan evakuasi. Usai evakuasi, petugas mengimbau kepada semua orang tua agar selalu berhati-hati saat memberikan aksesoris kepada anak-anaknya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 dokter asal Indonesia berhasil menembus blokade Israel dan masuk ke Gaza. Mereka kemudian langsung bertugas di Rumah Sakit Al-Nasser Khan Yunis, Gaza Selatan. Dua relawan IMT Mercy ke-9 telah berhasil memasuki jalur Gaza, Palestina. Mereka adalah Eka Budi Satyawardana, dokter spesialis bedah saraf, dan Reginta Yasmin Burju Baktum, dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Tim Mercy yang tiba langsung bertugas memberikan layanan medis di Rumah Sakit Al-Nasser Khan Yunis, Gaza Selatan. Mereka sebelumnya berangkat dalam 2 tahap melalui Yordania, kemudian masuk ke Gaza melalui jalur darat bersama konvoi bantuan kemanusiaan internasional. Tim IMT Mercy ke-9 ini merupakan kelanjutan dari misi kemanusiaan yang telah dilakukan sejak 18 Maret 2024. Pengiriman tim medis ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk membantu rakyat Palestina, khususnya di jalur Gaza.
Diketahui saat ini warga Gaza terancam mati akibat kelaparan dan serangan genosida dari Zionis Israel. Akibat tali bendera tersangkut di pucuk tiang, seorang anggota BPBD nekat memanjat tiang bendera setinggi 15 meter di Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi saat Paskibra Kabupaten Lumajang sedang latihan persiapan pengibaran bendera HUT RI. Sulasmono Mahmud, anggota BPBD Kabupaten Lumajang, nekat memanjat tiang bendera setinggi 15 meter di alun-alun Lumajang. Meski harus bersusah payah, tali bendera yang tersangkut di ujung tiang akhirnya bisa diperbaiki. Aksi spontan ini karena latihan Paskibra Kabupaten Lumajang terhenti akibat tali bendera tersangkut. Setelah tali bendera berhasil diperbaiki, latihan persiapan pengibaran bendera HUT RI itu pun dilanjutkan. Meski terbilang berbahaya dan penuh resiko, namun Sulasmono mengaku senang bisa membantu kelancaran persiapan upacara HUT RI ke-80. Sementara itu, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang sekolah dan permukiman warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah siswa panik dan harus dievakuasi ke ruangan yang aman. Bahkan akibat kejadian itu, 2 ruangan kelas dan 5 rumah warga rusak akibat atapnya diterjang angin. Sejumlah pelajar panik saat hujan deras disertai angin kencang menerjang SMP Negeri 5, Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para guru berusaha mengevakuasi siswa ke tempat aman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepanikan warga juga terjadi saat angin kencang menerjang permukiman di Kampung Ciledug. Bahkan akibat kerasnya terjangan angin menyebabkan pohon tumbang dan merusak atap rumah warga. Saat kejadian, angin puting beliung datang tiba-tiba disertai gemuruh dengan durasi 5-10 menit. Akibat kuat embusan angin membuat atap rumah sekolah dan ruang perpustakaan terbawa angin, bahkan dinding bagian atas miring dan nyaris ambruk hingga tidak bisa dipergunakan lagi untuk sementara. Sementara itu total ada 5 rumah warga yang mengalami kerusakan pada bagian atap. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi segera memberikan bantuan berupa bahan-bahan bangunan yang saat ini sangat dibutuhkan warga. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sementara itu, akibat hujan deras berjam-jam, sejumlah kawasan di Kota Bekasi terendam banjir sejak semalam. Salah satu adalah komplek perumahan dosen IKIP Jati Asih Bekasi. Hingga siang hari ini ketinggian air masih mencapai sekitar 50 cm. Ratusan rumah masih terendam meski ketinggian tak separah tadi malam. 5 pompa air dikerahkan untuk mempercepat surutnya banjir. Komplek dosen IKIP di Jati Asih Bekasi berada di cekungan dan kerap kebanjiran saat Kali Cakung meluap.